Halo, saya Faira Riani. Halo, saya Muammar Wiralaksana. Halo, saya Sucinda Permatasari. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video kami mengenai opini auditor dan laporan auditor. Berikut penjelasan materinya. Opini auditor. Opini auditor adalah pendapat atas laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit. Auditor akan memberikan opini terhadap laporan keuangan yang diaudit. Opini auditor ini menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan, karena opini auditor sangat berguna untuk menambah integritas laporan keuangan yang dapat dipercaya untuk kepentingan pihak luar seperti investor, kreditor, pemerintah, dan lain-lain, serta mencegah adanya fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang diaudit. Jenis-jenis opini audit. Perumusan opini diatur dalam ISA atau Standar Internasional 700 dan 705. Dalam hal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, opini tanpa modifikasian atau wajar tanpa pengecualian yang diatur dalam ISA 700, yaitu opini yang dinyatakan auditor ketika menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, opini modifikasian yang diatur dalam SA 705, yaitu opini yang dinyatakan ketika auditor menyimpulkan berdasarkan audit yang diperoleh bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material, atau auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Jenis-jenis opini modifikasian. Yang pertama yaitu opini wajar dengan pengecualian, yang kedua opini tidak wajar, dan yang ketiga opini tidak menyatakan pendapat. Opini wajar dengan pengecualian dinyatakan ketika auditor berdasarkan bukti audit yang cukup dan tepat yang telah diperoleh menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun kolektif adalah material, tetapi tidak berpasif terhadap laporan keuangan. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif. Opini tidak wajar dinyatakan ketika auditor berdasarkan bukti audit yang cukup dan tepat yang telah diperoleh menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun kolektif adalah material, tetapi pervasif terhadap laporan keuangan. Opini tidak menyatakan pendapat dinyatakan ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dan bersifat material dan pervasif. Auditor menyimpulkan bahwa meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, adalah tidak mungkin untuk merumuskan opini atas laporan keuangan. Keputusan penentuan jenis opini modifikasian bergantung pada sifat hal-hal yang menyebabkan modifikasi, yaitu apakah laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material atau dalam hal terdapat ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kemungkinan laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Pertimbangan auditor tentang seberapa pervasifnya dampak atau kemungkinan dampak hal tersebut terhadap laporan keuangan. Kondisi ketika suatu modifikasi terhadap opini auditor dibutuhkan. Yang pertama,
ketika auditor menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material. Yang kedua, auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Laporan auditor. Laporan auditor adalah laporan yang menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan telah sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan, yang disertai dengan opini auditor terkait kewajaran laporan keuangan entitas yang diperiksa. Tujuan laporan auditor untuk melakukan penilaian terhadap kewajaran dan kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Isi laporan auditor harus tertulis dan berisikan yang pertama, judul. Judul harus menunjukkan kata independen, karena independen menunjukkan bahwa audit telah dilakukan secara netral, transparan, dan akuntabel, atau sederhananya tidak memihak pada siapapun. Contohnya, laporan auditor independen atau pendapat akuntan independen. Yang kedua, pihak yang dituju. Laporan harus ditunjukkan kepada pihak sebagaimana menurut ketentuan perikatan. Contohnya, kepada yang terhormat pemegang saham, nama perusahaan, beserta alamatnya. Yang ketiga, paragraf pendahuluan. Berikut ini merupakan contohnya yang berisikan pertama, entitas yang laporannya diaudit. Yang kedua, nama setiap laporan yang membentuk laporan keuangan. Yang ketiga, tanggal atau periode setiap laporan membentuk laporan keuangan. Yang keempat, paragraf tanggung jawab manajemen harus berisikan penyusunan dan penyajian sesuai dengan kerangka laporan keuangan, dan pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen. Berikut contohnya. Yang kelima, paragraf tanggung jawab auditor harus berisikan yang pertama, pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan, dan pernyataan bahwa audit dilaksanakan sesuai standar audit. Yang keenam, paragraf opini, yaitu opini tanpa modifikasian dan opini modifikasian. Yang terakhir, di dalam isi laporan auditor harus berisikan yang pertama, tanda tangan auditor. Laporan auditor harus ditandatangani atas nama kantor akuntan publik dan akuntan publik. Yang kedua, tanggal laporan auditor. Dan yang terakhir yaitu alamat auditor yang menunjukkan lokasi dan yurisdiksi tempat auditor berpraktik. Kesimpulan, laporan auditor merupakan laporan yang menyatakan pendapat atau opini auditor mengenai kewajaran atau kelayakan laporan keuangan entitas yang diperiksa dan diatur dalam ISA 700 dan ISA 705. Dalam membuat laporan auditor, ada hal-hal yang harus diperhatikan, dimulai dari judul hingga alamat auditor.